Hari ini kita diliputi terang, Tuhan telah lahir bagi kita. Namanya penasihat ajaib, Allah perkasa, Raja damai, Bapa kekal. Pemerintahannya takkan berkesudahan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Anak-anakku yang kukasihi, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, selamat Natal. Immanuel, Tuhan beserta kita. Dia yang dinantikan oleh para nabi telah nampak dalam diri Yesus sang bayi yang dibaringkan di palungan, dan kemudian para gembala bergegas untuk menemuinya. Palungan telah berubah menjadi tempat yang agung, karena Dia yang adalah Tuhan telah lahir di sana. Manusia yang kotor dan berdosa telah dibersihkan, diangkatnya menjadi pribadi yang bermartabat. Mari bersembah sujud dengan hati sukacita, dengan sorak-sorai, Hosana in excelsis Deo. Itu saudara-saudari, agar syukur kita semakin berarti, mari mengawali perayaan ini dengan memohon belas kasih dan pengampunan Tuhan. Saya mengaku sebab itu saya mohon pada Perawan Maria, pada para malaikat dan orang, dan kepada saudara sekalian. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami sudah disinari oleh terang yang baru. Dialah sabdamu yang menjadi manusia. Semoga terangnya yang bersinar dalam hati, karena iman bersinar juga dalam tindakan kami sehari-hari. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Inilah yang telah dipendengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, penyelamatmu datang. Mereka yang dikumpulkan dengan jerih payahnya ada bersama-sama dengan dia, dan mereka yang dihimpunkannya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebut mereka bangsa kudus, orang-orang tembusan Tuhan, dan engkau akan disebut yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Demikianlah sabda Tuhan. Cahaya turun atas kita, sebab Tuhan lahir bagi kita. Cahaya turun atas kita, sebab Tuhan lahir bagi kita. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorai, biarlah banyak pulau bersuka cita. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Hari ini cahaya turun atas kita, bagi kita. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi nama-Nya yang kudus. Hari ini cahaya turun atas kita, sebab Tuhan lahir bagi kita. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus.
Saudaraku terkasih, ketika kerahiman dan kasih Allah serta juru selamat kita telah nyata kepada manusia, kita diselamatkan oleh Allah. Hal itu terjadi bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, melainkan karena rahmat-Nya, berkat permandian kelahiran kembali, dan berkat pembaharuan yang dikerjakan Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita lantaran Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dengan demikian, kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata satu sama lain, "Marilah sekarang kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkataan itu di dalam hati dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah Injil Tuhan.
Biasanya ketika merayakan Natal, anak-anak itu di mana-mana merasa senang, merasa gembira. Anak-anakku semua di sini merasa senang atau tidak merayakan Natal? Siapa yang senang? Nah, siapa yang tidak senang? Ada ya, semua senang ya. Ya, saya ucapkan selamat Natal untuk anak-anakku semuanya ya. Anak-anak senang merayakan Natal karena apa? Karena apa? Sulit ya menjawabnya ya. Ya, yang penting senang merayakan Natal ya. Apalagi Natal ini temanya apa? Temanya anak-anak? Itu Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Allah hadir dalam bentuk apa? Bentuk siapa? Bentuk bayi ya. Ini Allah sendiri dalam bentuk bayi yang lahir lalu diletakkan di palungan ya. Dan ini Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga ya. Ya keluarga ya kita semua berasal dari keluarga. Nah keluarga pertama-tama itu adalah sekolah iman, sekolah rohani. Maka kalau keluarga baik, anak-anak juga akan baik ya. Anak-anak juga baik, apalagi kalau mamanya itu pinter ya. Pinter tidak harus tergantung pendidikan oke, tetapi yang tidak pendidikan pun banyak mama-mama, ibu-ibu, mama yang pinter ya. Jadi saya itu sering mengatakan, kalau anak nakal itu bukan karena salahnya mama mengandung ya. Anak nakal atau kurang ajar biasanya salahnya mama mengasuh ya. Ya memang mama begitu penting dalam hidup berumah tangga, terutama memang Allah hadir menyelamatkan keluarga. Itu dalam keluarga di samping ada anak-anak, kakak adik, opa oma juga ada di sana ya, kakek nenek. Maka kakek nenek, opa oma itu juga diharapkan oleh gereja ini mendapat perhatian dari keluarga-keluarga itu. Orang lain mengatakan lansia. Orang lansia, orang lanjut usia. Saya sendiri lebih senang mengatakan ya orang ulama itu ya. Apa itu ulama? Usia lanjut masih aktif ya, sehingga ada nuansa baru. Usianya lanjut oke, tetapi masih aktif, sehingga keluarga juga memberi perhatian pada mereka, tapi juga kepada anak-anak. Dan itulah yang oleh Gereja Katolik disebut apa ya, orang-orang yang rentan. Maka anak-anak ini masih rentan sekali ketika mendapat suatu pendidikan yang baik, mendapat bimbingan rohani yang baik, akan bertumbuh, berkembang menjadi baik. Memang Bapak Ibu, Saudara sekalian dan anak-anakku, misa ini belum misa anak-anak ya, belum. Gereja Katolik itu liturginya begitu kaya. Salah satunya ada liturgi anak-anak. Nah, kalau liturgi ini disebut kita misa bersama anak-anak. Hanya petugasnya, kurnya anak-anak, lektor, pemazmur, persembahan dan lain-lain itu anak-anak. Tetapi kalau liturgi anak-anak itu berbeda ya, liturgi anak. Bedanya di mana? Kalau liturgi ini liturginya orang dewasa ya, memang juga agak kering dan lain sebagainya dan agak panjang. Memang bagi anak-anak kurang begitu cocok ya. Tapi kalau ada bisa menciptakan liturgi anak akan sangat bagus. Bisa lebih pendek, lebih seru, lebih bagus, lebih mengena pada anak-anak. Saya sendiri umurnya sudah tua juga ya, sudah ulama, sehingga ya kalau bermain-main dengan anak-anak itu ya sulit, ya nggak bisa. Nah ini kalau ada liturgi untuk anak-anak, misa anak,
akan sangat bagus. Bahkan kalau misa semacam ini pun anak jungkir balik semacam itu di situ ya enggak apa-apa, memang namanya anak-anak. Tapi itu kalau dikemas dengan bagus, liturgi sesuai anak, akan sangat menarik bagi mereka lah. Kita belum bisa ya. Nanti kalau ada seniman-seniman di sini yang ingin membantu kami untuk menciptakan liturgi atau misa anak, itu akan sangat menarik. Mazmurnya dikemas, bacaannya diperpendek, lalu lagu-lagunya sesuai anak-anak, dan kemudian nanti yang berkhotbah itu siapa begitu, sesuai dengan jiwa anak-anak atau mungkin gurunya sendiri dan lain sebagainya. Itu akan lebih pas, lebih mengena. Nah, tapi tidak apa, selama kita belum mampu mewujudkan liturgi atau misa anak itu, ya oke lah. Sekarang kita juga lebih fokus pada anak-anak. Nah, anak-anak yang kukasihi, siapa yang lahir di kandang di Bethlehem itu? Siapa? Siapa? Tuhan Yesus. Anak-anak percaya yang lahir itu Tuhan Yesus. Kalau ada orang yang mengatakan, oh yang lahir itu ialah Isa. Isa atau Tuhan Yesus? Tuhan Yesus ya. Isa dengan Tuhan Yesus sama atau berbeda? Kalau ada yang ngomong ini sama, oh enggak, itu berbeda ya, berbeda. Nah, kalau Tuhan Yesus itu lahir di mana? Di Bethlehem, di kandang atau gua. Lalu dalam Injil tadi malam dikatakan dibarengkan di mana? Dibarengkan di palungan ya, palungan. Apa itu palungan, anak-anak? Apa? Jadi palungan itu semacam kotak gitu ya, kotak entah dari kayu atau dari papan, dari apa sajalah. Lalu itu biasanya dipakai untuk memberi makan dan minum ternak ya. Nah, itulah palungan ya. Enak atau tidak ya lahir dan dibarengkan di palungan itu, enak apa enggak kira-kira? Hah? Enak apa enggak kira-kira? Disaksikan dari itu tempat tidurnya mbek ini ya. Iya. Nah, ini Tuhan Yesus lahir di situ. Jadi kalau Yesus lahir dan dibarengkan di palungan. Tapi kalau Isa lahir di mana? Ayo pernah tahu? Isa lahir di mana? Di bawah pohon kurma. Maka berbeda atau sama Isa dengan Yesus? Nah, satunya lahir di palungan, satunya di bawah pohon kurma. Siapa ibunya Tuhan Yesus? Maria, Bunda Maria ya Ibu Maria. Siapa ibunya Isa? Siapa? Hah? Maryam ya, Maryam ya. Ibunya Isa itu Maryam ya. Kalau Yesus Maria. Maria ini apa ya? Bapaknya Yesus siapa? Yusuf. Tapi bapaknya Isa siapa? Tidak diketahui, tidak ada. Maria dengan Maryam sama atau berbeda? Maria ibu Yesus, Maryam ibu Isa. Maryam itu siapa? Maryam itu saudaranya Nabi Musa dan Harun, Aaron ya, perjanjian lama. Maka kalau ada orang mengatakan Yesus sama dengan Isa, keliru. Itu berarti Yesus ini kan keponakannya Musa ya, ponakannya Musa, ponakannya Harun, bukan, lain ya, lain. Maka kalau ada orang yang menyamakan, loh ternyata lain. Kalau Yesus itu wafat di mana? Kayu salib. Kalau Isa di mana wafatnya? Tidak tahu. Kalau Yesus itu setelah wafat terus mati atau hidup lagi? Hidup lagi. Terus sekarang ada di mana? Hah?
Yesus ada di surga, tapi juga ada di mana-mana ya, juga ada di hatimu semua. Kalau kamu berdoa, hatimu baik, ada di situ. Yesus ada di surga, tapi juga ada di mana-mana. Kalau Isa ada di mana? Nah, Isa wafat atau tidak? Nah, Isa wafat atau tidak? Nah, ketika disalib itu katanya, yo Isa, kalau Isa itu ya, lalu orang-orang semua ditipu oleh yang Maha Kuasa sana, kemudian Isa ditarik naik ke surga, lalu digantikan orang lain yang disalib itu. Maka diserupakan, Yesus yang diserupakan, Isa yang diserupakan itu. Maka kalau Isa itu tidak wafat, tapi naik, diangkat ke surga. Tapi kalau Yesus wafat dan bangkit. Itu banyak sekali perbedaannya. Maka kalau ada yang cerita Yesus sama dengan Isa, sama kok kita ini. Kita sama kok. Yang kita puji juga sama kok. Kita juga memuji dan menghormati Yesus kok. Tapi Yesus itu atau Isa itu bagi mereka ada di hanya sebagai nabi ya, paling benar sebagai nabi. Manusia biasa seperti kita hanya sebagai nabi. Tapi Yesus ini adalah Tuhan. Allah yang ada di surga yang menjadi manusia. Loh, mengapa kok bisa Yesus Allah yang di manusia? Yo bisa saja ya, karena Allah itu maha kuasa ya. Jadi Allah menjadi manusia tinggal di antara kita untuk menyelamatkan siapa? Manusia dan alam semesta ya. Maka biasanya nanti entah ini kandang atau gua dan lain sebagainya, kalau membuat dekor kemudian dibawa sana belakangnya backgroundnya mau ditambahi, ada pohon-pohonan, ada sungai, ada laut, ada bintang dan seterusnya juga boleh. Karena apa? Gereja Katolik kaya nilai seninya. Dengan begitu digambarkan apa? Tuhan Yesus yang datang ini menyelamatkan seluruh alam semesta. Ya manusia, ya laut, ya bumi, ya tumbuh-tumbuhan, dan semua itu diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudari dan anak-anakku yang kukasihi, maka entah ini gua atau kandang, yang penting di situ ada palungan ya, tempat makan dan minumnya hewan tadi loh ya. Lalu Yesus dibaringkan di situ. Dan kemudian siapa dalam Injil ini tadi yang datang bergegas untuk mempersembahkan persembahan kepada bayi Yesus? Siapa? Siapa dalam Injil tadi? Yang datang bergegas diberitahu oleh malaikat, Sang Juru Selamat telah lahir di kota Daud di Bethlehem. Siapa yang datang ke sana? Yang lari bergegas ke sana? Para gembala ya, para gembala ya. Jadi para gembala cepat-cepat menuju ke sana. Kok bisa para gembala? Ya, karena Yesus lahir tadi seperti tadi malam saya katakan di tempat umum. Di tempat umum, bukan di tempat khusus, tempat umum. Maka para gembala pun cepat-cepat juga menemui dan berjumpa dengan bayi yang lahir di palungan itu, lalu bersembah sujud kepadanya dan memuliakan Allah. Nah, anak-anak yang kukasihi, maka dengan merayakan Natal supaya iman kita sejak dini menjadi kuat dan benar, sehingga nanti kalau tumbuh berkembang terus, dan nanti remaja, dewasa, menikah dan lain sebagainya, kalau diganggu oleh yang lain dan kemudian diiming-imingi, ayo ikut aku saja, tinggalkan Isa, tinggalkan Yesus, toh sama Isa ini sama dan lain sebagainya, supaya percaya, enggak, aku sudah diselamatkan oleh Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang datang dari surga tadi menjadi manusia, hanya dialah yang bisa menyelamatkan manusia. Siapa yang bisa mengampuni dosa? Siapa? Siapa anak-anakku yang bisa mengampuni dosa? Siapa? Hanya Tuhan. Nah, Yesus bisa mengampuni dosa atau tidak? Tidak. Tidak apa bisa? Bisa ya, bisa. Kalau Romo tidak, Romo melepaskan ya, melepaskan. Yang mengampuni hanya Tuhan. Kalau Yesus mengampuni dosa, maka Yesus ini adalah Tuhan ya.
Batu bisa mengampuni dosa atau tidak? Pohon bisa mengampuni dosa atau tidak? Manusia bisa mengampuni dosa atau tidak? Nabi bisa mengampuni dosa atau tidak? Tidak. Hanya siapa? Tuhan. Dan Yesus bisa mengampuni dosa, maka Yesus adalah Tuhan. Oleh karena itu anak-anak yang kukasihi, inilah iman kita. Maka Yesus datang ke dunia untuk mengampuni dosa dan membebaskan kita dan memberikan kabar sukacita kepada kita. Semoga kita juga menjadi bintang-bintang kecil dalam Natal ini untuk mewartakan iman yang benar tadi. Tapi imanmu tidak boleh iman ketap-ketip seperti lampu ini loh ya. Iman biarpet kadang nyala, kadang mati, atau iman Paskah ya. Paskah Natal ya. Hanya Paskah dan Natal ingat Tuhan lalu ke gereja. Imanmu harus semakin kuat terus, menyala terus karena Tuhan telah datang menyelamatkan. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya ucapkan selamat Natal untuk anak-anak semua. Selamat bergembira. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdiri, kita ungkapkan syahadat kita dari pengakuan iman puji syukur nomor 2. Hasil konsili Nicea Konstantinopel, pengakuan iman puji syukur nomor 2. Syahadat yang panjang. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan, bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus. Ia Tuhan yang menghidupkan, Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi, aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Lanjutkan dengan doa umat. Kebaikan dan cinta kasih Allah sungguh nyata di dalam diri Yesus Kristus Putranya. Marilah kita panjatkan doa-doa kepadanya. Nanti umat menjawab, tinggallah beserta umat-Mu ya Tuhan, tinggallah beserta umat-Mu ya Tuhan. Bagi gereja Allah, ya Bapa, perbaharuilah semangat gereja-Mu dalam menghayati tugas panggilannya untuk selalu melahirkan Kristus kembali di dalam hati, lingkungan, dan masyarakat di sekitarnya. Marilah berseru kepadanya, tinggallah beserta umat-Mu ya Tuhan. Bagi para ibu muda, ya Bapa,
semoga para ibu merasa bahagia dalam melahirkan manusia baru, sebagaimana Bunda Maria yang berbahagia menerima panggilan perutusan sebagai Bunda Sang Adam baru, Tuhan kami Yesus Kristus. Marilah berseru kepadanya. Tinggallah beserta umat-Mu ya Tuhan. Bagi para gelandangan, para pengungsi yang kehilangan tanah air, tempat tinggal, dan pekerjaan. Ya Bapa, semoga para pengungsi dapat menemukan apa yang mereka perlukan, tangan-tangan yang mau menolong, dan hati penuh cinta kasih. Marilah berseru kepadanya. Tinggallah beserta umat-Mu ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul di sekitar altar ini, ya Bapa, semoga kami tidak kecewa akan kemiskinan Tuhan, tetapi mengakuinya sebagai Allah beserta kami yang berkenan menjadi miskin seperti kami. Marilah berseru kepadanya. Tinggallah beserta umat-Mu ya Tuhan. Kita bersyukur atas bertambahnya usia temanmu, ulang tahun yang ketiga, Rafael Nemesio Jabuh. Semoga menjadi anak yang baik dan berkenan kepada Tuhan, patuh setia pada orang tua. Juga mohon doa untuk kesehatan dalam pertumbuhan anak Amoris Noel Emmanuel Labes yang hari ini pertama kali dibawa ke gereja. Semoga menjadi anak yang terberkati dan keluarganya meneladani keluarga kudus di Nazaret. Juga memohon berkat untuk keluarga Li Yun Chan Paulus dan Pak Boksu Rosari, serta mohon kelancaran dalam kerja dan karya-karyanya. Juga kesempatan ini berdoa untuk arwah Bapak Tan Ki Dien yang beberapa hari lalu dipanggil Tuhan, semoga mendapat rahmat pengampunan dan belas kasih. Allah Bapa kami, Engkau mengendaki tinggal di tengah-tengah kami di dalam diri Yesus Kristus. Oleh kehadirannya di tengah-tengah kami Kau angkat menjadi putra-putrimu. Dengarkanlah doa kami dan berilah apa yang kami mohon dengan penuh pengharapan, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita lanjutkan dengan persiapan persembahan kita.
Berdoalah saudara-saudari dan anak-anakku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, kami mohon semoga persembahan ini pantas bagi misteri kelahiran yang kami rayakan hari ini. Semoga hasil bumi yang fana ini menjadi anugerah ilahi, sebagaimana Dia yang menjadi manusia hadir juga sebagai Allah, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu ya Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan-Mu yang baru bersinar di hadapan mata budi kami, sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala hal yang tak kelihatan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,
Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, Bapa-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur bab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo XIV, dan Uskup kami Hilarion Datus Lega, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus, sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini,
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Bersama damai Kristus. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus.
Bersorak-soraklah hai putri Sion, bergiranglah hai putri Yerusalem. Lihatlah Rajamu datang, Dia yang kudus dan juru selamat dunia. Marilah berdoa. Ya Allah, perkenankanlah kami merayakan kelahiran putra-Mu dengan hormat dan penuh sukacita. Bantulah kami mengakui kedalaman misteri ini dengan iman yang teguh dan mencintainya dengan kasih yang berkobar-kobar hingga kami mengalaminya secara penuh di surga. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Persilahkan duduk sejenak. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, saya Romo Thomas Suparno CM dan Frater Marius Janggik CM beserta Dewan Paroki dan Panitia Natal mengucapkan Selamat Natal kepada Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Dan semoga Natal ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi keluarga dan pekerjaan serta karya Bapak Ibu semuanya, dengan tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Ini mengingatkan bahwa keluarga menjadi sekolah utama dan pertama dalam sekolah cinta kasih. Karena Yesus hadir dalam keluarga Nazaret, maka keluarga itu kita sebut keluarga kudus. Dan kita juga ingin meneladan keluarga kudus itu. Dan sekali lagi saya ucapkan Selamat Natal dan terima kasih untuk semuanya, juga panitia, juga liturgi, asisten imam, dekor, audio visual, yang menyiapkan live streaming dan segala macamnya. Terima kasih semuanya. Terlebih juga terima kasih untuk anak-anakku semua yang memeriahkan Natal dengan doa-doa dan lagu-lagunya. Kita beri tepuk tangan untuk anak-anak kita. Ya, terima kasih. Lanjutkan, kembangkan terus, dan nanti bila mungkin kita suatu saat ingin mengadakan misa anak, sehingga biar lebih menarik. Kita baru bisa menyelenggarakan misa bersama anak, tetapi kalau nanti bisa kita wujudkan misa anak, akan sangat bagus ya. Di sini anak-anak begitu banyak. Oleh karena itu ya, sekali lagi saya nanti minta tolong untuk Bapak Ibu yang mungkin pandai bikin lagu-lagu, seniman dan selanjutnya, lalu dengan teologinya kita garap dan kemudian bisa memberi katekese dan pendidikan misa anak dengan bagus. Saya kira itu akan menjadi dasar yang indah bagi anak-anak kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Salam Natal dari kami untuk keluarga dan anggota keluarga masing-masing dimanapun berada. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita memohon dan menerima berkat untuk mengakhiri perayaan ini. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian dan anak-anakku dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi Natal bersama anak-anak sudah selesai.
Pergilah mewartakan kabar baik, saudara-saudari diutus. Pengumuman tambahan bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang membawa anaknya untuk segera masuk ke dalam gereja karena kita akan merayakan Natal anak bersama di dalam gereja. Sekali lagi bapak ibu yang membawa anak-anak silakan untuk masuk ke dalam gereja dan kita akan bersama sekami dan rekat untuk merayakan Natal bersama. Ada bingkisan Natal dari panitia buat anak-anak. Bagi yang masih di samping aula untuk segera masuk ke dalam gereja. Yang di atas bisa bergabung di bawah bersama anak-anak. Mari anak-anak yang mau berfoto bersama Romo semuanya kita berkumpul di depan. Kakak-kakak pendamping mohon untuk mengerahkan anak-anak untuk foto bersama Romo. Sekali lagi Bapak Ibu yang memiliki anak-anak untuk dapat segera masuk ke dalam gereja untuk kita Natal bersama dengan sekami dan rekat. Terima kasih.
cek. Adik-adik yang masih berdiri, duduk di tempat duduk. Yang tidak duduk di tempat duduk, Kakak Agnes tidak kasih parcel. Yang masih di luar, yang masih jalan-jalan, yang masih berdiri, duduk di tempat duduk. Sudah? Adik-adik yang masih di belakang, yang masih di luar, duduk di tempat duduk. Ini bagian depan masih kosong ini. Yang di belakang, mari sini. Ayo adik-adik yang di belakang, yang duduk di belakang, nanti Kakak Agnes sudah kasih parcel itu. Adik-adik yang masih duduk di belakang, ini masih ada kosong ini. Ayo, yang di belakang sana ini masih kosong. Duduk di depan sini. Adik-adik yang masih di luar, yang masih duduk di belakang, agar duduk di depan.